Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat keimanan, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan. Semoga dengan banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita terus bersemangat untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, memenuhi hak-hak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat yaumul. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwati yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan kali ini Imam akan menyampaikan tadabbur surah Ali Imran di ayat 33 yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahri. Oleh beliau dikasih judul orang-orang pilihan. Menjadi orang-orang pilihan yang dihargai karena prestasi adalah sebuah kebahagiaan. Sebuah kepuasan psikis apabila manusia itu dapat prestasi kayak gelar award apa kayak gitu kan, itu manusiawi gitu. Lantas bagaimana jika orang-orang pilihan tersebut dipilih dan dinobatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Rahasia apakah yang membuat mereka terangkat dalam lembaran sejarah sebagai orang-orang pilihan? Ya, Nabi Adam dan Nabi Nuh terpilih sebagai dua individu yang menjadi sosok yang oleh Allah diangkat gitu. Dan keluarga Nabi Ibrahim serta keluarga Imran menjadi sebuah prototipe keluarga teladan. Dan yang pertama, insya Allah akan kita pelajari bersama kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang dipilih Allah untuk mengemban misi kekhilafahan. Apa itu misi kekhilafahan? Yaitu adalah memakmurkan bumi Allah. Nah, misi kekhalifahan pernah Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya selain manusia. Nah, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah saya lupa menuliskan surahnya. Ya, di ayat ke-33 surah sebentar. Apa saya tulis surat? Di surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Misi ini mendapat tanggapan dari dan konfirmasi dari beberapa pihak. Maksudnya beberapa pihak ini makhluk Allah yang lainnya. Yang pertama itu tanggapan dari malaikat. Malaikat
mengarai di sini menunjukkan memberikan prediksi gitu bahwa manusia akan membuat bencana di atas bumi. Dan apa yang diprediksikan oleh malaikat tersebut benar. Akan tetapi tidak semua manusia seperti itu. Dan bukan manusia yang sembarangan yang akan Allah berikan amanah itu. Jadi amanah yang Allah embankan adalah kepada mereka yang terpilih, yaitu di sini oleh Allah diberikan langsungnya siapa sih, yaitu adalah Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Nah, Nabi Adam oleh Allah dibekali dengan akal dan juga ilmu. Kemudian karena bekal yang Allah berikan ada akal dan ilmu ini, maka Nabi Adam alaihissalam diangkat derajatnya. Bahkan para penduduk langit diwajibkan sujud kepadanya. Namun sujud di sini bukan sujud sebagai penghambaan gitu ya, atau menyembah, tapi sebagai wujud ta'lim. Nah, ta'lim di sini karena penduduk langit diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, siapa yang membangkang? Teman-teman insya Allah udah populer ya, yang membangkang penduduk langit yaitu adalah iblis. Dia menolak perintah Allah dan kemudian Allah melaknatnya dan maka dimurkailah dan diusirlah dari langit si iblis ini gitu. Nah, sebagai buahnya Nabi Adam memang melakukan pelanggaran akibat kelalaian dari bujukan iblis. Kan iblis itu sempat membujuk Nabi Adam itu untuk mendekati buah khuldi ya, itu yang padahal udah sama Allah tuh diwanti-wanti jangan mendekati pohon itu. Nah, tapi ya namanya Nabi Adam ini tergoda gitu, berhasil digoda oleh iblis gitu. Makanya sebagai buahnya Nabi Adam melakukan pelanggaran akibat kelalaian dari bujukan iblis tadi. Nah, namun kelalaian tersebut dibayar dengan keinsyafan dan penyesalan yang begitu mendalam. Nah, keduanya di sini maksudnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa mengucapkan yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan kesadaran, keinsyafan, dan ketundukan yang khusyuk sebagai refleksi perbaikan diri gitu, dijadikan oleh Allah sebagai salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah di surah Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, orang berprestasi bukanlah mereka yang tidak melakukan kesalahan. Nah, namun mereka yang mampu menimpali kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan serta usaha perbaikan diri dan tidak putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari penyampaian Ustadz Saiful Bahri Nikmah di kisah Nabi Adam ini memang memberi highlight itu bahwa memang gitu punya salah yang ya rasanya nggak mungkin deh diampuni oleh Allah, tapi Allah itu Maha Pengampun, dan lagi-lagi ketika kita mengakui kesalahan kita dan benar-benar bertaubatan nasuha gitu, insya Allah akan Allah ampuni. Dan tentunya kita jangan sampai memutus rahmat Allah, maksudnya kita berhenti berdoa, jangan sampai seperti itu, karena ya lagi-lagi kita manusia yang penuh dosa gitu. Insya Allah akan kita lanjutkan ke
individu yang kedua, yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sering dijadikan sebagai ikon ya, atau simbol keteguhan dan kesabaran. Kenapa bisa begitu? Beliau berdakwah itu selama 950 tahun, namun pengikutnya tak lebih dari 50 orang. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, istri dan anak lelaki beliau justru menjadi bagian dari mereka yang menghalangi bahkan memusuhi dakwahnya. Kita tahu, sejarah menorehkan, apakah Nabi Nuh mundur dalam medan dakwah yang dibebankan oleh Tuhannya? Tidak. Tidak demikian. Nabi Nuh itu enggak, udahlah, lelah, gitu ibaratnya. Itu enggak. Tapi beliau tetap mantap melangkah menyampaikan dakwahnya siang malam dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan dengan berbagai sarana dan usaha. Namun balasan kaumnya justru menyakitkan, ancaman fisik, teror. Terornya nggak cuman pulang lewat mana kamu, nggak, tapi juga diteror secara mental dan psikis, menjadi bagian yang tak terelakkan dari kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Terlebih ketika turunnya wahyu pembuatan kapal penyelamat. Nabi Nuh itu tinggalnya di gurun ya teman-teman. Jadi gimana sih disuruh bikin kapal di gurun gitu. Tapi itu perintah Allah gitu. Jadi ketika beliau menggarap proyek yang disampaikan kepada beliau oleh Allah, itu banyak sekali masyarakat yang menertawakan, mengejek, dan bahkan mengolok-olok sampai melempari dengan kotoran. Nah, kisah-kisah kesabaran ini ada di berbagai surah dalam Al-Quran. Namun secara spesifik dan dalam ada di satu surah yang dinamakan dengan surah Nuh. Nah, kisah kegigihan dakwah beliau bisa dilihat dalam surah Nuh tersebut. Pun pada saat banjir bandang melanda seluruh permukaan bumi dengan air mata berlinang, beliau memanggil anaknya untuk bergabung dengannya, namun sang anak menolak gitu, sehingga tenggelam di telan air. Hal ini menunjukkan betapa beliau sangat mengharap dakwah diterima di keluarganya. Namun ternyata keluarganya menjadi ujian dakwah buat beliau gitu. Jadi Allah menguji beliau dengan perhelatan psikis yang dahsyat. Dan Nabi Nuh ini tetap teguh dan tidak putus asa, pada akhirnya diselamatkan Allah bersama sedikit dari kaumnya dan beberapa pasang binatang yang berada dalam kapalnya. Kesabaran seperti inilah yang dibutuhkan saat ini. Saat kita berniat baik, namun respon sosial justru sebaliknya. Mencurigai, memusuhi, bahkan meneror. Sebaliknya Nabi Nuh, selayaknya gitu, kita mencontoh kesabaran Nabi Nuh. Gitu. Tak ada kata mundur dan tak ada kata menyerah. Beliau hanya mengerahkan segenap usaha kemanusiaan. Dan Allah mengganjar sebagai buah dari kesabaran Nabi Nuh dalam dakwahnya, yaitu adalah dengan beliau menjadi salah satu nabi pilihan yang istimewa, yang dikenal dengan bergelar Nabi Ul Azmi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, insya Allah Nikma lanjutkan di kesempatan berikutnya. Bagaimana sih prototipe keluarga teladan yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga ada kebermanfaatan yang bisa diambil. Kesabaran gitu ya, gigihnya kita dalam berjuang itu sudah diberi teladan gitu di dalam firman-firman Allah yang agung. Jadi mari kita terus semangat dan lagi-lagi bersabar di jalan dakwah ini. Semoga Allah istiqomahkan kita dan Allah wafatkan kita di jalan ini dengan sebaik-baiknya amal ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.